Selamat datang di Quorum Deo X, The Prayer's Journey. Hari ini saya akan melanjutkan topik bahasan yang terakhir mengenai The Temple untuk bagian yang kedua. Di kali ini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari The Temple itu sendiri, yaitu Bait Allah, yang diambil dari konsep prototipe, yaitu kemah pertemuan bangsa Israel di zaman Musa. Kita tahu itu, kita menyebutnya dengan nama tabernakel. Nah, untuk supaya kita bisa memahami bahwa kita memiliki diri kita ini adalah bait Allah, dan bagaimana diri kita ini bisa terkoneksi dan menjadi tempat untuk Allah berbicara, Allah mengungkapkan dirinya dan mengalami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita mau melihat gambaran dari tabernakel itu dan belajar dari situ dulu. Nah, teman-teman bisa membaca dari Keluaran 26 sampai Keluaran yang ke-40, pasal 40. Itu di seluruh pasal-pasal tersebut teman-teman akan mendapat gambaran bagaimana Tuhan sendiri memberikan tatanan-tatanan dan perangkat-perangkat di dalamnya. Dan secara singkat saya akan menceritakan bagian-bagian tersebut di sesi kali ini. Jadi di tabernakel sendiri ada 3 bagian ruang. 3 bagian ruang itu yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan umat yang ingin beribadah itu melewati prosesi ruangan tersebut. Di pelataran, kemudian berpindah ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan di saat itu tidak semua orang boleh masuk ke ruang maha kudus. Hanya imam dan imam besar yang diizinkan masuk, yaitu Harun dan Musa saat itu. Jadi Musa yang mendapatkan perintah untuk membangun kemah itu dan juga mengangkat si Harun menjadi imam besar yang boleh mempersembahkan korban dan membawa korban itu dan memercikkan darah di ruang maha kudus di tabut perjanjian. Nah, dari prosesi ini itu kita belajar bahwa ada bagian yang akan kita lalui ketika kita melakukan perjalanan doa. Yang pertama, bagian pelataran. Bagian pelataran itu semua urusan-urusan duniawi, semua urusan-urusan hidup di dunia ini, urusan badani, semua urusan dosa dan perbuatan dosa, kesakitan tubuh, itu semuanya ada di dalam pelataran. Jadi kalau kita lihat dari kemah pertemuan bangsa Israel, jadi umat yang akan melakukan ibadah, mereka mempersembahkan korban di sana. Jadi mereka bawa kambing dombanya di situ, banyak suasananya gaduh karena orang hendak beribadah, membawa korbannya, dan di situ masih banyak yang kepikiran semua urusan-urusan duniawinya. Jadi disitulah urusan-urusan tubuh itu masih terjadi. Jadi, dan di pelataran itu ada 2 perangkat. Perangkatnya adalah mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Nanti di sesi selanjutnya saya akan menceritakan tiap-tiap perangkat, sehingga kita mempunyai framework ketika kita berdoa. Sebetulnya itu yang sedang kita hadapi begitu ya di dalam doa. Dan yang kedua adalah
Ruang kudus itu ada 3 perangkat. Perangkatnya adalah kandil emas, kemudian meja roti, dan mezbah dupa. Ketika urusan pelataran itu sudah selesai, kita akan masuk ke urusan jiwa, urusan tubuh. Nah, ini urusan jiwa. Jadi bicara tentang pikiran, bicara tentang perasaan, bicara tentang kehendak kita. Dan kita sudah lewati fase 1 tirai, dan tirai itu adalah tirai yang pertama antara ruang kudus dan pelataran. Nah, mereka yang berhasil melewati ruang kudus, mereka mulai belajar present, belajar hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadi mereka yang sudah bisa melewati ruang kudus, mereka mulai akan beranjak ke ruang Maha Kudus, di mana kalau di ruang Maha Kudus itu ada 1 perangkat, yaitu tabut perjanjian, yaitu lambang dari kehadiran Tuhan. Dan disinilah terjadi yang namanya perjumpaan ilahi antara roh kita. Jadi di ruang kudus, ruang Maha Kudus itu adalah urusan roh, ruang antara roh kita dan roh Tuhan yang bersekutu. Dan di sini kita akan menerima semua urusan-urusan roh itu, rohani dari Tuhan. Kita akan mendapatkan wahyu dari Tuhan. Kita akan menerima pesan-pesan Tuhan, baik untuk diri kita maupun untuk hidup kita. Nah, dari perjalanan ini kita bisa melihat sesungguhnya kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajak kita untuk perlahan demi perlahan itu present di hadapannya. Jadi mulai dari keberhasilan kita meninggalkan urusan-urusan dunia di pelataran, keberhasilan kita melewati perasaan-perasaan keberdosaan kita di pelataran karena ada korban yang sudah diberikan untuk Tuhan, lalu perlahan-lahan masuk ke urusan jiwa, di mana Tuhan akan berbicara juga. Kita akan melihat bagaimana diri kita, jiwa kita, dan keberhasilan kita meninggalkan itu, kita akan bisa menjadi fully present di hadapan Tuhan, di mana tubuh, jiwa, dan roh kita itu pada titik yang sama hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengalami Tuhan sendiri. Jadi inti dari doa sebagai perjalanan dengan mengadopsi prosesi kemah pertemuan, prototip kemah suci, itu adalah bagaimana kita bisa sepenuhnya hadir dan mengalami Tuhan. Saya selalu yakin bahwa Tuhan itu selalu siap untuk menyongsong kita, kehadiran kita, terlepas bagaimana keadaan kita. Dia selalu siap untuk menolong, memberkati, bahkan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga dia menunjukkan
memberikan cara untuk kita ini bisa terhubung dengan Dia. Kalau kita belajar dari zaman perjanjian lama, teman-teman, mereka yang masuk, mereka yang ditunjuk sehingga bisa masuk ke ruang Maha Kudus dengan satu risiko bahwa imam-imam besar itu harus diberi harus diberi kayak lonceng di pakaian mereka itu, supaya, dan kalau seandainya mereka tidak berhasil melewati ruang Maha Kudus karena ada keberdosaan dan akhirnya mereka mati, itu mereka bisa tahu dari bunyi lonceng yang dipasangkan di bajunya, di pakaiannya. Nah, maksud Tuhan itu kalau di zaman perjanjian lama, mereka yang bisa bertemu Tuhan itu karena hadirat Tuhan begitu kuat dan mereka berisiko untuk mati. Sebetulnya maksudnya bukan untuk mati dalam arti Tuhan jahat atau bagaimana, bukan. Jadi poinnya adalah supaya mereka yang mau berjumpa dengan Dia itu betul-betul bisa hadir sepenuhnya tanpa ada dosa. Mereka yang kudus. Jadi di pakaian para imam itu, teman-teman, itu harus ditulis, ada tulisan yaitu the holiness for God. Jadi kudus untuk Tuhan. Kudus itu artinya dipisahkan. Jadi bagaimana kita bisa terpisah? Jadi intinya Tuhan ingin kita belajar memisahkan diri untuk Dia. Fully present itu adalah bagaimana kita belajar memisahkan diri dan hadir sepenuhnya hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan framework ini itu membantu kita untuk kita hadir dan mengalami Tuhan. Di pokok-pokok bahasan selanjutnya, saya akan membagi tiga hal berdasarkan 3 ruang ini. Dan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita melakukan doa selama ini dan bagaimana kita bisa mulai mengupgrade kualitas doa kita untuk kita bisa berdoa lebih intim dan mengalami Tuhan, beribadat lebih intim dan mengalami Tuhan. Oke, senang sekali teman-teman bisa mengikuti sampai di akhir tayangan ini. Dan kalau teman-teman mendapat manfaat dan berkat dari tayangan ini, silakan like, subscribe, dan tulis komen-komen. Saya rindu bisa menjawab setiap komen teman-teman dari tayangan-tayangan yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.